Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa tahirin bi ihsanin ila yaumiddin. Ad-dinul islami huwa dinun alamiyyun. Lidhalik khatamallahu bir risalah fa Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Wa dalilu ala alamiyatil islam anna Allah khataba habibahu Muhammad biqaulihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam rahmatun likullil bashar wa likullil alamin. Today, Islam is not only growing numerically in the West, but also gaining respect, being studied earnestly, and being embraced with sincerity in societies that once posed it. Meanwhile, many of us who were born into this faith have become entangled in trivial disputes, spending our energy arguing about who is more righteous rather than striving to embody goodness Islam calls for. The question we must confront is this: will we become active participants in this revival or mere spectators left behind by history? Izinkan saya memulai dengan sebuah pengakuan yang mungkin menyakitkan. Hari ini Islam sedang bangkit, tapi ironisnya kebangkitan itu justru terjadi jauh dari pusat-pusat dunia muslim. Islam hari ini bukan hanya berkembang di tempat-tempat yang dulunya tidak mengenal Allah, tapi dihormati, dipelajari, bahkan dipeluk di tempat yang dulu justru memusuhinya. Sementara itu kita yang terlahir sebagai muslim sibuk saling mencela, sibuk saling berdebat tentang siapa yang paling benar, hingga lupa menjadi pribadi yang membawa kebaikan. Hadirin yang berbahagia, apakah kita siap menjadi bagian dari kebangkitan itu? Atau kita hanya menjadi penonton yang tertinggal di belakang sejarah? Wan nas wajadu annal islam nazama al alaqata fil hayati kulliha. Al alaqatu al ijtima'iyyah mas'uliyatil ab nahwa usratihi wa ihtiramul insani liwalidayhi wa hubbul jari lijarihi wa musa'adati du'afa wa silatul arham wal alaqa al iktisadiyah kadhalik min adamil gish fil bay' wasyira' wa kullu dhalik biadillatin muwaththaqatin fil Qur'anil Karim wa fi ahadisin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa madza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. What fuels this revival? First, intellectual comforts. Many people embrace Islam after deep reflection and finding in its answers to the spiritual void in an increasingly secular world. Second, youthful Muslim leadership. Young Muslims in the West are excelling as lawyers, doctors, researchers, academics, and even politicians.
they not only preserve their Islamic identity, but also contribute significantly to the broader society. Menurut Pew Research Center 2021, di Eropa, jumlah muslim pada tahun 2016 adalah sekitar 25,8 juta jiwa atau 4,9% dari populasi. Di Amerika Serikat, muslim kini mencapai sekitar 1,1% dari populasi nasional, sekitar 3,85 juta pada tahun 2020 dengan tren pertumbuhan alami dan banyaknya mualaf-mualaf baru. Di Inggris, sekitar 5.000 sampai 6.000 orang masuk Islam setiap tahunnya. Dan bahkan lebih dari 50% mualaf adalah perempuan berkulit putih yang berpendidikan tinggi. Ingat, data ini bukan sekedar angka. Ia mencerminkan sebuah kebangkitan nyata. Bukan dari sisi militer atau politik, tapi dari kesadaran spiritual, intelektual, dan sosial. Wa fil asril hadith بدأنا نشهد انتشارا للإسلام في أوروبا وأمريكا بسبب هجرة إليهم أو اعتناق الدين الجديد أو بسبب حسن معاملة المسلمين لغيرهم واحترامهم لعباداتهم من صلاة وزكاة وصوم ومعاملة حسنة وصلة رحيم إلى غير ذلك حتى رحمة بالحيوان وكل مخلوقات في الوجود. ولقد عرف الجميع في أمريكا وأوروبا في عصرنا الحالي أن الإسلام هو الدين الحق وأن الحياة في مشارق الأرض ومغاربها لا تستقيم ولا يمكن أن تصير في طريقها الصحيح ولا يشعر الإنسان بالأمن والأمان والحرية والاستقرار إلا في دين الإسلام وأنه هو الدين الصحيح. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. Oh Muslimin, oh my audience, even American youth studies Quran with deep contemplation while we only open it during funerals. Who is seeking the truth? If a teenager in Paris cries upon hearing the adhan for the first time, while we sleep through the call to Fajr, who is nearer to guidance? If Islam is being honored in London, Berlin, and New York, while in Muslim majority countries, it is dismissed as a hindrance to progress. So, the fault is not with Islam, but with our neglect. Dan yang lebih menginspirasinya lagi adalah kualitas kebangkitan ini. Di Barat, Islam berkembang bukan karena kekuatan paksaan, melainkan karena kekuatan pesan dan nilai-nilai kebenaran. Yang pertama, mualaf yang berkualitas. Banyak orang yang memeluk Islam setelah melakukan pencaharian intelektual yang mendalam. Islam telah menjawab kekosongan spiritual yang telah mereka rasakan di tengah-tengah budaya sekuler. Yang kedua, kebangkitan pemikiran Islam. Lahiran tokoh-tokoh intelektual muslim seperti Hamzah Yusuf, Noman Ali Khan, Tariq Ramadan, Dalia Mogadet, dan Ibrahim Traore. Mereka menjadi jembatan antara tradisi Islam klasik dan tantangan-tantangan modernitas di dunia barat saat ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jujur pada diri kita sendiri. Jika hari ini ada bule Amerika yang mengaji Al-Quran dengan serius, sementara kita hanya mengaji ketika ada orang meninggal. Siapa yang lebih pantas disebut pencari kebenaran? Dan jika ada remaja di Paris yang menangis karena mendengar azan untuk pertama kalinya, sementara kita tertidur lelap saat azan subuh berkumandang. Siapa yang lebih dekat dengan hidayah? Dan jika Islam hari ini kembali dihormati di London, Berlin, dan New York, sementara di negara-negara muslim, Islam malah dianggap sebagai penghambat kemajuan, maka bukan Islamlah yang salah, tapi kita yang lalai. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amin. Dan kita semua yakin akan Kebangkitan Islam
As-Sohwa Al-Islamiyah Al-Kubra, the revival of Islam. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.